Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Dan kalaupun mungkin ada di antara kita yang berada dalam kondisi yang kurang baik, atau bahkan mungkin tidak baik, saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna akan memberikan damai sejahtera, pemulihan, dan sukacita kepada kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kembali kami menikmatinya pagi hari ini. Kami ada semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Sebentar sebelum melakukan seluruh aktivitas kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti kehendak Allah melalui firman yang akan kami renungkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Jagalah Hatimu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum seseorang jatuh dalam tindakan dosa, semuanya berawal dari hati. Di sanalah terjadi pergumulan, di sanalah muncul perasaan iri, amarah, kecewa, dendam, atau niat jahat. Tapi tahukah kita bahwa di dalam hati yang sama, Allah juga memberi peringatan. Pagi ini, saya mau ajak kita semua untuk membaca ayat pokok kita yang terambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami pentingnya perkataan Allah kepada Kain, yaitu dosa sudah mengintip di depan pintu, alangkah baiknya jika kita membaca keseluruhan perikop ini, sehingga kita dapat mengerti secara konteks apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Kain marah karena Allah telah menerima persembahan saudaranya Habel, sedangkan Allah menolak persembahan dari Kain. Ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai kelima. Ada beberapa pandangan yang berbeda dari para penafsir Alkitab tentang mengapa Allah menolak persembahan Kain. Tetapi saya tidak akan membahas hal itu. Namun, kita dapat meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam sikap dan motivasi Kain untuk menaati firman atau perintah Allah yang menyebabkan persembahannya ditolak. Kain tahu bahwa ia telah memberikan persembahan yang tidak berkenan karena Allah kemudian berfirman kepadanya dalam ayat yang ke-7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saya mencoba membaca dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya ambil dari versi NIV atau New International Version. Dia berkata seperti ini, If you do what is right, will you not be accepted? Jika kamu melakukan apa yang benar, tidakkah kamu akan diterima?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kain tahu apa yang benar untuk dilakukan, tetapi ia tidak melakukannya. Meskipun demikian, Allah dengan murah hati memberi Kain kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan kemudian memperingatkannya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah dengan penuh kasih memberi Kain sebuah pilihan. Ia bisa menyerahkan amarahnya, bertobat dari sikapnya yang salah, dan memperbaiki hatinya di hadapan Tuhan. Atau ia bisa membiarkan dosa menguasainya. Namun seperti yang kita ketahui, Kain gagal mengindahkan firman peringatan Tuhan yang penuh kasih karunia ini. Kain gagal menjaga hatinya. Ia membiarkan kejahatan amarah berkuasa atas dirinya, yang menyebabkan kejahatan yang lebih besar lagi. Kain kemudian membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan memberi Kain kesempatan untuk bertobat dan berbalik kembali kepada Allah, Allah juga menawarkan pengampunan dan penyuciannya yang penuh kasih karunia kepada kita. Namun, jika kita mengabaikannya, Tuhan memberi peringatan kepada kita bahwa dosa sedang mengintai di depan pintu kita. Ia menunggu saat yang tepat untuk menguasai kita. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 9 memperingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berserah kepada Allah dan melawan iblis, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Kain, kita juga memiliki janji kemenangan atas iblis. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Peringatan Allah kepada Kain bahwa dosa sedang mengintai di depan pintu seharusnya menjadi pengingat yang jelas bagi kita bahwa dosa itu seperti binatang buas yang menunggu mangsa berikutnya. Jika kita tidak berhati-hati untuk menjaga hati kita, bertobat dan menaati Tuhan, dosa itu akan menerkam dan menguasai kita juga, yang akan menuntun kita kepada dosa yang lebih dalam dan pada akhirnya maut. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita jaga hati kita. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami kembali diizinkan untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami harus berjaga-jaga, di mana kami harus menjaga hati kami Tuhan, untuk terus taat dan setia kepadamu, setia akan firman-Mu dan melakukannya, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini. Firman-Mu kami taruh dalam hati kami. Tuhan tolong kami, dan biarlah firman ini boleh menjadi rema, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan sebentar kami akan beraktivitas. Berkati apa yang kami kerjakan, yang kami usahakan di sepanjang hari ini. Jadikanlah berhasil, dan tetap kami boleh menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.